Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Dan nama saya Ahmad Nusayri Ripaldi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas analisis dan estimasi biaya, yaitu menerangkan tentang PowerPoint kami yang berjudul Analisis Keuangan PT Bumi Resources Tbk. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan terlebih dahulu. Jadi PT Bumi Resources Tbk yang saat ini dikenal sebagai salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1973 dengan nama awal PT Bumi Modern. Pada awalnya, perusahaan ini bergerak di sektor pariwisata dan perhotelan. Namun seiring berjalannya waktu dan dinamika ekonomi nasional maupun global, perusahaan ini melakukan transformasi bisnis secara besar-besaran pada akhir dekade 1990-an dengan mengalihkan fokus utamanya ke sektor energi dan pertambangan. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Bumi Resources Tbk berdasarkan analisis rasio, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan melakukan perbandingan komparasi kinerja perusahaan PT Bumi Resources Tbk dari tahun 2009 sampai tahun 2011 dengan menggunakan analisis rasio keuangan, diantaranya rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas yang tadi saya sebutkan. Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir pada tahun 2012 menyatakan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir pada tahun 2012 menyatakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan tersebut. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Jadi analisis terhadap laporan keuangan sangatlah penting bagi seorang analisis untuk mengetahui dan mengenal bentuk ataupun prinsip penyusunan laporan keuangan serta masalah-masalah yang akan timbul dalam penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa laporan keuangan umum yang sering kita ketahui. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi, dan yang kedua ada laporan arus kas. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan, dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Rentabilitas gross profit margin diketahui pada tahun 2009 sebesar 30% dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan gross profit margin menjadi 32%. Di angka penjualan 26 juta dan laba kotor yang sangatlah kecil dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya dan tahun berikutnya, yaitu 8.671.170 rupiah. Meskipun terjadi penurunan dalam volume penjualan, tetapi gross profit margin malah mengalami peningkatan karena naiknya harga komoditas batubara. Sedangkan pada tahun 2011, gross profit margin rasio mengalami kenaikan 7%, mengikuti tren perkembangan dari komoditas batubara yang meningkat. Return of Investment atau disingkat ROI. ROI mengukur kemampuan perusahaan dengan menghitung jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Diketahui dari tahun 2009 sebesar 3,2% dan pada tahun 2010 nilai rasio ini mengalami peningkatan dari 32% menjadi 3,7%. Peningkatan ini terjadi karena nilai laba bersih sesudah pajak. Lebih kecil peningkatan nilai total aktiva,
Sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan nilai rasio menjadi 2,9%. Penurunan ini terjadi karena nilai laba bersih sesudah pajak lebih kecil dari peningkatan nilai total aktiva. Return of Equity atau disingkat ROE. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Diketahui pada tahun 2008 sebesar 24,6% dan pada tahun 2009 nilai rasio ini menurun menjadi 20,17%. Ini terjadi karena peningkatan pada nilai laba bersih sesudah pajak lebih kecil daripada peningkatan nilai total modal. Sedangkan pada tahun 2011 juga terjadi penurunan nilai rasio yang drastis menjadi 18,28%. Akibat terus menurunnya nilai laba bersih sudah pajak. Net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Diketahui pada 2009 sebesar 5% dan pada 2010 menjadi ada peningkatan nilai rasio sebesar 4% menjadi 9%. Sedangkan pada 2011 terjadi penurunan rasio menjadi 5%. Penurunan ini terjadi akibat menurunnya nilai laba bersih sedangkan penjualan terjadi peningkatan. Likuiditas current ratio pada tabel di sini menunjukkan pada tahun 2009 sebesar 1,9% dan tahun 2010 menjadi peningkatan dan nilai rasio yang naik menjadi 1,8%. Peningkatan ini terjadi karena nilai aktiva lancar yang jauh lebih besar daripada peningkatan nilai hutang lancar. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan rasio menjadi 1,01%. Hal ini terjadi karena hutang lancar perusahaan yang bertambah drastis. Quick ratio. Rasio ini merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Pada tabel di sini diketahui pada 2009 sebesar 1,1% kali dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan pada nilai rasio menjadi 1,79%. Peningkatan ini terjadi karena terjadinya penurunan yang pada nilai hutang lancar, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan pada nilai rasio menjadi 0,95%. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan nilai hutang lancar yang sangat besar, sedangkan nilai aktiva lancar yang tidak begitu mengalami perubahan. Adapun rasio inventory to net working capital. Rasio ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan dengan modal perusahaan. Pada tabel yang kita lihat saat ini, yaitu diketahui pada tahun 2009 nilai rasio ini adalah 0,88 dan pada tahun 2010 terjadi perubahan nilai rasio menjadi 0,09. Penurunan nilai rasio ini terjadi akibat menurunnya nilai persediaan, sedangkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi nilai rasio menjadi 3,93%. Adapun di sini solvabilitas debt ratio. Debt to ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dan total aktiva. Hasil dari tabel 10 diketahui pada tahun 2009 nilai rasio adalah 86% dan pada tahun 2010 terjadi penurunan nilai rasio menjadi 81%.
Penurunan nilai rasio ini terjadi karena peningkatan nilai total aktifanya lebih besar daripada peningkatan nilai total hutang. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi pada nilai rasio menjadi 86%. Dan yang terakhir, debit to equity ratio. Debit to equity ratio adalah rasio yang membandingkan hutang perusahaan dengan total ekuitas. Perhitungan pada tabel 11 diketahui pada 2009 sebesar 65,1%. Dan pada tahun 2010 terjadi penurunan pada nilai rasio menjadi 43%. Penurunan nilai rasio ini disebabkan oleh peningkatan nilai total modal yang lebih besar dari peningkatan nilai total hutang. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan pada nilai rasio menjadi 54% karena menurunnya nilai total modal. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan mengenai analisis keuangan di PT Bumi Resources Tbk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.